Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan Ibu Sekar Jati Pamungkas, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ilmu Gizi dan Kesehatan. Pada kesempatan hari ini, yaitu di pertemuan ketiga, kami kelompok 2 akan menjelaskan terkait komponen diet seimbang, nutrien dan faktor nutrien. Selanjutnya ini adalah anggota kelompok 2. Yang pertama itu ada Prita Nirwaningdia dengan NPM 01, ada Latisa Septiana Widowati dengan NPM 09, ada Giovanna Rosalia Prawira dengan NPM 15, dan ada Dwi Putri Sri Rahayu dengan NPM 025. Adapun cakupan materi pada pembahasan hari ini, yang pertama itu ada golongan nutrien dan peranannya, yang kedua interaksi nutrien dalam menjalankan peranan, yang ketiga keanekaragaman karbohidrat dalam diet manusia, sumber dan metabolismenya, yang keempat ada proses pencernaan karbohidrat, yang kelima itu ada indeks glikemik. Oke, untuk cakupan materi yang pertama adalah golongan nutrien dan peranannya. Nutrien merupakan zat yang diperlukan organisme tidak hanya untuk hidup, tapi juga untuk tumbuh dan berkembang. Nutrien merupakan zat yang esensial di mana jika zat ini tidak dapat disintesis atau diintegrasikan oleh organisme, maka harus dipenuhi melalui sumber makanan. Nah, adapun golongan nutrien. Nah, golongan nutrien ini dibagi menjadi dua. Ada makronutrien, yang artinya nutrien yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar dan sangat penting untuk kebutuhan energi sehari-hari. Contohnya karbohidrat, protein, lemak. Dan ada mikronutrien, yaitu nutrien yang dibutuhkan dalam jumlah yang kecil. Dan mikronutrien ini berfungsi untuk melakukan fungsi-fungsi khusus yang diperlukan tubuh. Contohnya itu ada vitamin. Peranan nutrien. Yang pertama adalah lemak. Lemak berperan dalam pengurangan fungsi protein sehingga fungsi protein yang terdapat dalam tubuh dapat digunakan untuk memaksimalkan fungsi lain yang membutuhkan sumber protein. Yang kedua adalah karbohidrat. Berperan sebagai sumber energi utama dan sebagai bahan bakar utama yang dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan energi yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Yang ketiga adalah asam amino. Berperan dalam regulasi pergantian protein dan transduksi sinyal, pengangkutan nitrogen dan karbon dalam transmisi organ. Yang keempat adalah protein, berperan dalam perbaikan dan perawatan. Yang kelima adalah air, berperan dalam membantu kehidupan sel dalam tubuh. Dan yang keenam adalah oksigen, berperan sebagai pemenuhan kebutuhan metabolisme tubuh, yakni dalam proses pernafasan manusia. Yang kedua adalah interaksi nutrien dalam menjalankan peranan. Interaksi yang terjadi antar nutrien dapat mempengaruhi jumlah penyerapan zat gizi tersebut di dalam tubuh. Dalam melakukan interaksi, setiap nutrien memiliki peranannya masing-masing untuk mempengaruhi penyerapan nutrien atau zat gizi lain. Peran yang dimiliki oleh masing-masing zat gizi disebut enhancer dan inhibitor. Yang pertama adalah enhancer, yaitu zat gizi yang meningkatkan. Nutrien yang menjadi enhancer merupakan nutrien yang dapat membantu penyerapan gizi lain di dalam tubuh. Ketika gizi bertemu dengan enhancernya, maka zat gizi tersebut dapat diserap maksimal oleh tubuh sehingga jumlahnya di dalam tubuh akan meningkat dan bertambah secara cepat. Selain itu, zat enhancer juga bisa menjaga suatu nutrien terhindar dari gangguan zat inhibitor yang dapat menurunkan tingkat penyerapan di dalam tubuh. Yang kedua adalah inhibitor, yaitu nutrien yang menghambat penyerapan nutrisi. Zat inhibitor menghambat proses penyerapan dengan berbagai cara, yaitu dengan A. mengikat nutrien sehingga tubuh tidak mengenal nutrien tersebut. Kemudian usus tidak menyerapnya karena menganggap zat tersebut adalah zat asing yang tidak dikenal. B. Dengan mengubah bentuk suatu nutrien ketika sudah di dalam tubuh. Yang C adalah bersaing untuk sama-sama diserap oleh tubuh. Contohnya pada sumber makanan nabati yang mengandung zat pitat yang merupakan saingan untuk zat besi, kalsium, dan seng. Kedua peran tersebut, inhibitor dan enhancer, dapat menimbulkan efek buruk dan baik bagi tubuh karena akan mengganggu keseimbangan zat gizi dalam tubuh. Jika suatu zat gizi yang sudah berlebihan di dalam tubuh kemudian bertemu enhancer dan membuat jumlah zat gizi tersebut semakin bertambah di dalam tubuh, dan hal ini tidak baik untuk kesehatan. Begitu juga sebaliknya, ketika tubuh kekurangan suatu zat gizi tertentu,
lalu berinteraksi dengan zat gizi lain yang bersifat inhibitor, maka dapat memperparah keadaan kekurangan yang sebelumnya terjadi. Nah, yang ketiga. Baik, untuk selanjutnya adalah keanekaragaman karbohidrat diet manusia, sumber dan metabolismenya. Karbohidrat merupakan suatu zat gizi yang dibutuhkan bagi tubuh yang fungsinya untuk menghasilkan energi. Dalam hal diet, banyak sekali orang yang menghindari karbohidrat, yang menurut kepercayaan mereka dapat menimbulkan naiknya berat badan. Padahal, jika mengonsumsi karbohidrat yang cukup, maka tubuh akan mendapatkan banyak manfaat yang dihasilkan dari karbohidrat. Dalam ilmu gizi karbohidrat, dibagi menjadi dua jenis, yakni karbohidrat kompleks dan karbohidrat sederhana. Yang pertama, karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks merupakan komponen yang sangat penting dalam program diet untuk menurunkan berat badan, karena karbohidrat kompleks kaya akan serat dan kandungan gula di dalamnya sedikit. Karbohidrat kompleks terdiri atas 3 atau lebih molekul yang stabil. Hal tersebut dikarenakan kandungan gula yang terkandung cukup sulit dicerna tubuh, yang menjadikan tubuh memiliki energi yang tahan lebih lama karena kadar gula darah tidak melonjak atau bahkan menurun secara drastis. Contoh karbohidrat kompleks yaitu oligosakarida, yang terdiri dari pisang, bawang, gandum hitam, kedelai, barley. Adapun polisakarida yang bisa didapatkan dari kentang, nasi, dan gandum. Untuk yang kedua yaitu karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana merupakan karbohidrat yang lebih mudah dicerna oleh tubuh karena terdiri atas 1 atau 2 molekul gula yang menyebabkan manusia dapat lebih cepat mendapatkan pengaruh glukosa pada tubuh hasil metabolisme. Contoh karbohidrat sederhana ini adalah monosakarida dan disakarida, di mana monosakarida ini hanya memiliki 1 buah molekul gula yang akan berikatan dengan galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Sedangkan disakarida memiliki 2 buah molekul gula yang berikatan dengan laktosa yang terdapat dalam susu, maltosa yang terdapat di dalam karamel, dan sukrosa yang terdapat dalam buah. Selanjutnya yaitu proses pencernaan karbohidrat. Metabolisme karbohidrat adalah proses pencernaan yang memecah karbohidrat untuk mendapatkan energi. Karbohidrat manusia diperoleh dari makanannya. Makanan yang mengandung karbohidrat saat dikunyah akan pecah oleh enzim tialin atau amilase dalam air liur menjadi glukosa. Makanan yang dikunyah di mulut hanya akan tinggal sebentar saja, sehingga pemecahan amilum oleh amilase hanya sedikit. Bolus kemudian ditelan dalam lambung. Amilase ludah yang ikut masuk ke lambung dicerna oleh HCl dan enzim pencerna protein, sehingga pencernaan karbohidrat dalam lambung terhenti. Metabolisme karbohidrat mencakup penguraian atau katabolisme, sintesis atau anabolisme, dan perubahan bentuk karbohidrat dalam tubuh organisme. Bentuk karbohidrat yaitu glukosa akan diurai menjadi senyawa gula sederhana, yaitu monosakarida. Saat makanan dicerna dalam tubuh, karbohidrat akan melalui proses hidrolisis, yaitu proses penguraian menggunakan bantuan air. Pencernaan karbohidrat tersebut terjadi dengan cara mengurai senyawa kompleks polisakarida menjadi senyawa sederhana monosakarida. Ketika makanan dikunyah di dalam mulut, makanan akan bercampur dengan air liur yang mengandung enzim tialin yang akan menghidrolisis pati menjadi sebuah maltosa dan gugus-gugus glukosa kecil yang terbentuk dari 3-9 gugus glukosa. Setelah makanan tersebut ditelan dan masuk ke dalam lambung, makanan tersebut akan bercampur dengan zat yang akan disekresi lambung. Kemudian makanan tersebut akan masuk ke dalam duodenum dan bercampur dengan getah pankreas. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Prita. Silahkan. Berikutnya ada indeks glikemik. Indeks glikemik adalah nilai yang menunjukkan kemampuan suatu makanan yang mengandung karbohidrat dalam meningkatkan kadar glukosa darah. Konsep indeks glikemik ini digunakan untuk mengelompokkan makanan berdasarkan kemampuannya dalam meningkatkan kadar glukosa darah. Nah, klasifikasi makanan berdasarkan nilai indeks glikemik dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, untuk
Indeks glikemik yang rendah kurang dari sama dengan 55, indeks glikemik sedang 56 sampai 69, indeks glikemik tinggi lebih dari sama dengan 70. Makanan dengan indeks glikemik tinggi itu menghasilkan peningkatan kadar glukosa darah yang cepat dan tinggi sehingga memicu peningkatan laju sekresi insulin. Keadaan hiperglikemik dan hiperinsulinemia postprandial dapat memicu peningkatan resistensi insulin dan disfungsi sel beta pankreas. Untuk sebagian besar makanan, itu terdapat hubungan yang bermakna antara respon glukosa darah dan respon insulin. Ketika terjadi hiperglikemik postprandial, maka akan diikuti dengan hiperinsulinemia postprandial. Makanan dengan indeks glikemik rendah ini dapat mengurangi hiperglikemik dan hiperinsulinemia postprandial. Faktor yang mempengaruhi indeks glikemik itu yang pertama ada faktor individu. Faktor individu ini dapat memengaruhi respon glukosa darah seseorang terhadap makanan, antara lain sensitivitas insulin, fungsi beta pankreas, motilitas saluran gastrointestinal, metabolisme makanan sebelumnya, usia, jenis kelamin, dan derajat obesitas. Yang kedua ada faktor makanan. Faktor makanan yang dapat memengaruhi respon glukosa darah itu antara lain tingkat gelatinisasi pati, berbentuk fisik makanan, rasio amilosa dan amilopektin, serat, gula sederhana, keasaman, protein dan lemak, serta tingkat kematangan makanan. Untuk pengukuran indeks glikemik ini, yang pertama ada pengambilan metode sampel darah. Yang dianjurkan untuk pengukuran indeks glikemik adalah pengambilan sampel darah kapiler, karena pada darah kapiler ini lebih mudah didapatkan. Selain itu, kenaikan glukosa darah di plasma vena lebih besar daripada darah kapiler. Yang kedua ada pemilihan dan pengulangan makanan acuan. Acuan pangan yang digunakan untuk mengukur indeks glikemik pangan adalah roti putih atau glukosa murni. Pemberian pangan acuan dan pangan uji ini dilakukan dalam waktu yang berbeda dengan subjek yang sama untuk mengurangi efek keragaman respon glukosa darah dari hari ke hari. Yang ketiga ada verifikasi kandungan karbohidrat dalam pangan. Di dalam pengukuran indeks glikemik, porsi makanan yang diuji harus mengandung 500 gram karbohidrat. Untuk mendapatkan nilai yang setara dengan 500 gram karbohidrat dalam pangan acuan ataupun pangan uji, perlu dilakukan pengujian karbohidrat untuk memverifikasi kandungan karbohidrat yang terdapat dalam pangan tersebut. Yang keempat ada perhitungan IAUC. Menurut Monroe dan Shaw tahun 2008, pengukuran nilai indeks glikemik pangan menggunakan rumus sebagai berikut. Kesimpulannya, nutrien merupakan zat yang diperlukan organisme tidak hanya untuk hidup tapi juga untuk tumbuh dan berkembang. Nutrien merupakan zat yang esensial di mana jika zat ini tidak dapat disintesis atau diintegrasikan oleh organisme, maka harus dipenuhi melalui sumber makanan. Pada saat melakukan interaksi, setiap nutrien memiliki perannya masing-masing untuk mempengaruhi penyerapan nutrien atau zat gizi lain. Peran yang dimiliki oleh masing-masing zat gizi adalah sebagai inhibitor dan enhancer. Tubuh kita perlu karbohidrat yang berfungsi untuk menghasilkan energi, dan dalam ilmu gizi karbohidrat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada karbohidrat kompleks dan karbohidrat sederhana. Dalam memperoleh energi diperlukan metabolisme karbohidrat yang mencakup penguraian atau katabolisme, sintesis atau anabolisme, dan perubahan bentuk karbohidrat dalam tubuh organisme. Untuk mengetahui nilai yang menunjukkan kemampuan suatu makanan yang mengandung karbohidrat dalam meningkatkan kadar glukosa darah disebut indeks glikemik. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.